Oke, berikutnya kita akan belajar terkait dengan bunga obligasi. Kalau sebelumnya kita sudah belajar bunga deposito, baik yang diambil setiap bulan maupun yang diambil pada saat jatuh tempo. Sekarang kita akan belajar bagaimana perhitungan pajak penghasilan atas bunga obligasi. Ya, sebagai contoh, pada tanggal 7 April 2014, VIA membeli obligasi PT Mekar 100 lembar dengan nominal 1 juta. Bunga 18%, jatuh tempo kupon setiap tanggal 1 Maret dan 1 September. Pencairan bunga obligasi di Bank BRI, pajak 15% disetor setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Hitunglah pajak atas bunga obligasi pada tanggal 1 September 2014. Nah, untuk menghitung berapa besarnya pajak penghasilan, maka kita hitung dulu besarnya bunga obligasi. Caranya, nilai nominal obligasi itu diperoleh dari jumlah lembar dikalikan harga per lembar, kemudian dikalikan bunga 18%, dikalikan 6/12. Jadi bunga obligasinya 9 juta. Nah, terkait dengan obligasi ini sudah kalian pelajari di materi akuntansi keuangan kelas 11 ya. Nah, untuk menghitung berapa besarnya pajak, tinggal dikalikan besarnya bunga dengan 15%. 15% ini merupakan tarif bunga obligasi. Jadi 15% dikali dengan 9 juta. Jadi bunga pajak atas bunga obligasi adalah 1.350.000. Ini untuk bunga obligasi. Kemudian yang kedua, kita akan belajar bagaimana menghitung pajak penghasilan atas bunga simpanan koperasi. Ya. Nah, untuk menghitung besarnya simpanan bunga atas simpanan koperasi, berapa sih pajaknya? Ada dua tarif yang ditetapkan untuk bunga atas simpanan koperasi. Yang pertama itu tarif 0% jika penghasilan berupa bunganya kurang dari 240.000 per bulan. Ya. Kemudian tarifnya 10% jika jumlah bruto bunga atau penghasilan berupa simpanan lebih dari 240.000 per bulan. Ini untuk tarifnya. Nah, yang pertama kita akan menghitung untuk yang tarifnya 10%. Sebagai contoh, Eca adalah anggota koperasi Mekarsai, bunga simpanan tahun 2014 sebesar 4.500.000 ya. Kemudian pencairan bunganya setiap tanggal 10 Januari, hitunglah besarnya bunga dari simpanan Eca ya. Kita lihat di sini bunganya 4.500.000. Tadi ada ketentuan tarifnya 10% jika simpanannya lebih dari 240.000. Nah, kalau 4.500.000 ini kita bagi 12, berarti per bulannya dia Eca mendapatkan 375.000. Jadi dia sudah dikenai pajak 10%. Jadi penghitungan pajaknya 4.500.000 ini bunga simpanannya dikalikan tarifnya 10%. Jadi tarif pajaknya atau besarnya pajak yang dipotong 450.000. Nah, bagaimana kalau penghasilan atau bunganya kurang dari 240.000? Nah, ini misalkan bunga selama 1 tahun diperoleh 850. Kalau 850 ini kita bagi 12, itu hasilnya hanya sekitar 70-an ribu. Jadi masih di bawah 240.000. Nah, kalau bunganya seperti ini, maka tarifnya adalah 0%. Ya. Jadi tadi ada dua tarif, satu 10% dan satu 0%. Jika bunganya lebih dari 240.000 per bulan, maka tarifnya 10%. Tapi kalau kurang dari 240.000 per bulan, maka tarifnya 0%. Ya. Demikian penjelasan Ibu, semoga dapat dipahami.